Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Liam Delap sudah diinformasikan ya di termasuk juga di video yang gue bikin di channel ini, bahwa memang menjadi target utama dari Manchester United. Nah, ada informasi ya dari dua sumber yang akan gue bahas. Pertama adalah dari Fabrizio Romano, di mana terkait dengan Liam Delap ini Fabrizio Romano mengatakan bahwa Manchester United ini melakukan pembicaraan ya untuk mengerti release clause dari Liam Delap. Chelsea dan juga Manchester United ini disebutkan aktif untuk melakukan kontak ya, untuk mengerti apa yang terjadi dengan Liam Delap. Agen dari Liam Delap sendiri ini melakukan kontak langsung dengan banyak klub di Eropa, tapi khususnya di Inggris. Nah, itu informasinya. Tapi selain dari Fabrizio Romano, ada informasi lainnya, yaitu dari The Athletic yang mengabarkan kurang lebih ya, ini diinformasikan kalau ternyata yang berminat terhadap Liam Delap ini banyak sekali. Bahkan setengah klub di Liga Inggris ini memantau situasi dari Liam Delap. Ini termasuk ya disebutkan Chelsea, Manchester United, Liverpool pun diinformasikan juga seperti itu. Bahkan Manchester City ya, mereka memiliki release clause juga nih. Artinya mereka bisa membeli kembali Liam Delap dengan angka tertentu. Jadi mereka pun juga ada nih di situasi perburuan untuk mendatangkan Liam Delap. Di informasi sebelumnya dari Fabrizio Romano ya, ini mengabarkan bahwa release clause ini 30 juta pounds kalau Ipswich Town ini terdegradasi. Nah, dari situ ya, kalau gua lihat memang ini bukan hal yang akan mudah bagi Manchester United untuk mendapatkan striker yang saat ini disebutkan berada pada daftar teratas ya. The Athletic mengatakan Chelsea dan juga Manchester United ini sangat serius untuk ingin mendatangkan Liam Delap. Dan Liverpool, Arsenal juga klub yang memantau Liam Delap. Lalu bahkan Bayern Munchen pun juga disebutkan ini, Vincent Kompany ini juga menyukai Liam Delap ya. Jadi lalu situasi lagi yaitu adalah Manchester City tadi ya, disebutkan memang mereka bisa saja mereka memiliki buyback clause ini dengan Ipswich. Jadi mereka memiliki kesepakatan tersebut. Jadi klub-klub besar ini berminat dengan Liam Delap. Oke. Apa ini artinya? Menurut gue, satu dulu, bahwa kualitas dari Liam Delap ini ternyata sangat diminati oleh klub-klub besar. Mereka memantau, mereka menyukai, mereka berminat ya untuk mendatangkan Liam Delap. Nah, ini berarti menurut gue akan ada persaingan yang ketat nih untuk mendatangkan striker muda ini dari Ipswich. Ipswich sendiri menurut gue saat ini tidak dalam situasi kondisi yang membuat mereka ini menurut gue ya punya kemampuan untuk mempertahankan Liam Delap. Dari sisi kompetisi misalnya, Ipswich Town ya hampir dapat dipastikan akan degradasi. Lalu kalau berbicara terkait dengan itu, maka ya Liam Delap tentu saja ingin ya berkompetisi di level yang lebih tinggi daripada Championship. Ipswich tidak bisa memenuhi hal tersebut. Belum lagi berbicara terkait dengan situasi finansial, karena tawaran-tawaran ini juga pastinya lebih tinggi, tawaran gaji misalnya ya terhadap Liam Delap dari apa yang saat ini diberikan oleh Ipswich. Lalu yang nomor 3 juga kesempatan untuk berkembang di periode-periode mendatang. Bukan hanya terkait dengan mengembangkan kemampuan individu ya, tapi juga bisa ya memiliki peluang
untuk mendapatkan gelar-gelar yang sulit ketika dia tetap stay di Ipswich. Jadi ada 3 hal itu tadi yang gua sebutkan. Nah, dari 3 hal itu, sekarang kalau ditarik ke situasi Manchester United saat ini, bagaimana kemampuan dari Manchester United? Tadi gua sebutkan pertama adalah kalau dari sisi kompetisi ya, oke, Ipswich akan degradasi Championship, Manchester United iya akan di Premier League, tapi itu juga sama dengan klub-klub lain yang berminat untuk mendatangkan Liam Delap. Sama-sama bermain di Premier League ataupun di kompetisi level teratas Liga Domestik yang saat ini mereka tempuh. Tapi apakah itu saja cukup bagi Manchester United? Tidak. Kalau kita berbicara misalnya Liverpool tadi disebutkan ya, Arsenal pun juga iya, Bayern Munchen, lalu juga Chelsea. Mereka saat ini ada di zona perburuan tiket Liga Champions ataupun kompetisi Eropa untuk musim depan. Apakah itu mungkin di Europa League atau Champions League, mereka ada di situ. Sementara Manchester United belum pasti. Jadi ini ada sebuah titik kurang menurut gue ya, titik lemah dari Manchester United jika dibandingkan dengan klub-klub lain. Lalu beranjak ke poin kedua. Tadi gue sebutkan poin kedua adalah terkait dengan situasi finansial. Gue yakin Manchester United bisa memberikan tawaran gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan Liam Delap dapatkan di Ipswich saat ini. Tapi bagaimana dengan biaya transfer? Ada release clause tadi kabarnya sekitar 30 atau 40. Dengan keadaan saat ini bukan tidak mungkin Ipswich berharap ada klub yang bisa memberikan angka lebih tinggi daripada itu. Ini perburuan terbuka menurut gue, termasuk juga tawaran gaji. Nah, terkait dengan tawaran gaji dan juga biaya transfer, menurut gue amunisi Manchester United untuk bersaing ini bukan tanpa batas. Kita tahu situasi keuangan dengan Manchester United saat ini ya. Manchester United berhemat banyak di musim dingin kemarin, tapi apakah itu cukup? Banyak yang mengatakan tidak cukup. Manchester United harus melepas dulu nih beberapa pemainnya. Dan kalau pergerakannya menunggu melepas pemain dulu, bukan tidak mungkin ini akan memperlambat ya pergerakan dari pesaing Manchester United untuk mendatangkan Liam Delap. Jadi situasi dari Manchester United dari sisi finansial juga tidak kuat-kuat banget menurut gue. Nah, di poin nomor 3, disinilah mungkin Manchester United bisa masuk, yaitu adalah bagaimana meyakinkan ya Liam Delap bahwa ya dia masuk ke proyek Manchester United. Mungkin bukan dalam jangka waktu yang pendek, tapi Liam Delap harus bisa diyakinkan bahwa dia masuk di proyek Manchester United dan proyek ini tuh akan bisa mendapatkan gelar ya, title dan lain-lain. Mungkin tidak dalam waktu yang dekat, tapi ada proses yang harus dilalui. Itu pun juga bisa jadi terdahului dengan tim-tim lain ya. Kalau seandainya tim seperti kayak Liverpool ataupun Arsenal atau bahkan Chelsea mendekati dengan mengatakan kita punya target juara dalam 1-2 musim ke depan, lihat bagaimana keadaan kita saat ini beberapa musim sebelumnya, ya Manchester United posisinya tidak sekuat mereka menurut gue. Tapi gue tetap melihat bahwa di poin nomor 3 inilah justru ada kekuatan dari Manchester United ini. Kalau melihat misalnya bagaimana Manchester United ini berhasil untuk mendatangkan talenta-talenta muda, Sekou Kone, Chido Obi ya, dan pemain-pemain muda lainnya. Karena ya mereka teryakinkan bahwa mereka ini masuk ke dalam proyek Manchester United. Dan kalau itu bisa dilakukan dengan Liam Delap, mungkin ada peluang. Nah, dari situ, dari 3 poin yang gue katakan, ya realistis bahwa memang berat ya bagi Manchester United ini untuk bisa mendatangkan Liam Delap. Fakta dari media ataupun dari informasi yang gue dapatkan bahwa Liam Delap saat ini menjadi daftar teratas buruan striker Manchester United. Tapi tingkat kesulitannya juga menurut gue tidak ringan nih. Ini artinya ya Manchester United harus menyiapkan sih menurut gue alternatif lainnya. Oke, fakta bahwa Liam Delap diminati, dipantau oleh banyak klub besar membuktikan bahwa secara individu kualitas dari Liam Delap ini dinilai memiliki potensi yang sangat-sangat besar. Tapi di sisi lain Manchester United juga tidak bisa terlalu bergantung saja dengan berburu Liam Delap.
Karena lini depan Manchester United ini butuh penguatan, dan menurut gue kalau klub ingin mendapatkan Liam Delap, nggak ada masalah sih, tapi juga harus realistis. Harus ada batasan-batasan di mana kalau itu tidak bisa didapatkan, ya harus ada target alternatif. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, like, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.